Dan pada tahun 1984, PBB mengadakan jajak pendapat bagi penduduk Kepulauan Kokos. Mereka diberi pilihan apakah ingin menjadi negara merdeka atau bergabung dengan Australia. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kepulauan milik negara Australia, tetapi mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan keturunan dari Pulau Jawa. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Ini dia pembahasannya. Kepulauan Kokos atau Kepulauan Kiling merupakan kepulauan milik negara Australia yang letaknya di selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Kepulauan ini terdiri dari 27 pulau, namun hanya 2 pulau saja yang berpenghuni, yaitu Pulau Barat atau West Island dan Pulau Asal atau Home Island. Sebelumnya, kepulauan ini tidak berpenghuni hingga ditemukan oleh William Kiling yang merupakan kapten kapal dagang VOC milik Hindia Belanda pada tahun 1609. Maka dari itu, Kepulauan Kokos disebut juga sebagai Kepulauan Kiling. Sementara Kokos berarti buah kelapa karena banyak sekali pohon kelapa yang tumbuh di kepulauan ini. Kapten George Cornish Ross asal Scotland, ia singgah di Kepulauan Kokos. Ia pun meninggalkan jejak berupa pengibaran bendera Britania Raya di Kepulauan Kokos. Hal ini secara tidak langsung mengklaim bahwa Kepulauan Kokos adalah milik Britania Raya. Hal menarik dari Kepulauan Kokos ini adalah mayoritas penduduknya yang merupakan orang Melayu dan keturunan Jawa, walaupun ada juga sebagian kecil ras Eropa yang mendiami Pulau Barat. Jadi untuk ras Eropa ini mendiami Pulau Barat, sementara orang Melayu dan keturunan Jawa itu mendiami Pulau Asal atau Home Island. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kepulauan Kokos hanya ada 544 orang saja. 100 diantaranya adalah ras Eropa dan sisanya atau sekitar 80%-nya itu adalah orang Melayu dan keturunan dari Pulau Jawa. Moto dari Kepulauan Kokos diambil dari Basu Pulu Kokos atau bahasa Pulau Kokos, yaitu Maju Pulau Kita, yang artinya Maju Pulau Kita. Menurut sumber Melayu yang dimaksud adalah orang Melayu dari Pulau Kalimantan. Bahasa sehari-hari mereka juga lebih mirip bahasa Indonesia karena memang ternyata beberapa kosakatanya berasal dari bahasa Jawa dan bahasa suku lainnya di Indonesia. Dan pada tahun 2009, penggunaan bahasa Melayu Kokos sempat dilarang penggunaannya karena tidak sesuai dengan kaidah kesopanan berbahasa Melayu. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Tetapi pada tahun 2011, peraturan ini pun kembali dicabut dan penggunaan bahasa Melayu Kokos digunakan kembali secara normal. Jadi menurut saya seharusnya pemerintah Indonesia, bahkan mungkin pemerintahan Malaysia lebih memperhatikan kembali saudara-saudara kita yang ada di sana. Awal mula orang Melayu dan keturunan suku Indonesia lainnya bisa menghuni Kepulauan Kokos adalah pada tahun 1825 saat Kapten George Cornish Ross kembali ke Kepulauan Kokos. Tapi ternyata ketika ia kembali ke kepulauan tersebut, mantan majikannya yaitu Alexander Hare telah menghuni kepulauan tersebut bersama 40 selirnya yang berasal dari Nusantara. Alexander Hare merupakan pendiri sekaligus kepala distrik Maluka di Banjarmasin yang wilayahnya diambil dari wilayah Kesultanan Banjar. Ia akhirnya diusir oleh pihak Belanda dan ia pun akhirnya sampai di Kepulauan Kokos. Kedatangan Ross membuat Alexander Hare terusik, terlebih para selirnya ini lebih tertarik kepada ABK dari Kapten George Cornish Ross. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk meninggalkan Kepulauan Kokos dan menetap di beberapa daerah di Nusantara. Hingga akhirnya ia meninggal pada tahun 1834 di Bengkulu. Pada tahun 1826, Ross kembali mendatangkan lebih banyak lagi orang Melayu, Jawa, Sunda, Madura, bahkan Bugis. Di tahun-tahun berikutnya, Ross ini juga mendatangkan beberapa orang dari Eropa. Orang-orang Melayu dan Jawa saat itu dijadikan budak untuk memanen buah kelapa dan pada tahun 1857, Britania Raya menjadikan Kepulauan Kokos sebagai wilayah kerajaannya. Dan hal ini membuat pemerintah Hindia Belanda melakukan protes kepada Britania Raya dan melaporkannya langsung ke kerajaan Belanda karena yang menemukan pertama kali adalah mereka atau William Kiling. Namun ternyata kerajaan Belanda menolak protes tersebut dan membiarkan Kepulauan Kokos untuk dikuasai oleh Britania Raya.
Pekerja dari Pulau Jawa, khususnya Banten, terus didatangkan. Tercatat pada tahun 1874, terdapat 198 orang dari Pulau Jawa dan 292 orang dari suku atau orang Melayu. Di tahun 1886, Ratu Victoria memberikan Kepulauan Kokos kepada George Cronis Rose. Kepulauan yang letaknya lebih dekat ke Indonesia ini, mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka tak heran nuansa Islami sangatlah kental dan adat istiadat Nusantara khususnya Melayu dan Jawa sangatlah kuat. Contohnya saja menjelang Idul Fitri, masyarakat di sana membuat ketupat, membuat kari atau opor, berpakaian batik, bahkan kesenian wayang kulit masih dipentaskan. Orang Jawa di sana menggunakan bahasa Melayu Kokos dalam kehidupan sehari-hari. Makanya media asing banyak yang menyimpulkan bahwa penghuni Kepulauan Kokos seluruhnya adalah orang Melayu. Padahal di sana terdapat Jawa Kokos, keturunan Sunda, Madura, bahkan Bugis. Tahun 1955, keadministrasian Kepulauan Kokos dipegang oleh Australia, walaupun kepemilikannya masih dipegang oleh keluarga atau keturunan dari George Cronis Rose. Hingga di tahun 1978, keluarga Rose terpaksa menjual Kepulauan Kokos kepada pemerintah Australia karena adanya pengancaman pengambil alihan secara paksa. Jadi daripada diambil begitu saja, keluarga Rose ini memutuskan untuk menjualnya saja. Oke. Dan pada tahun 1984, PBB mengadakan jajak pendapat bagi penduduk Kepulauan Kokos. Mereka diberi pilihan apakah ingin menjadi negara merdeka atau bergabung dengan Australia. Dan ya, ternyata penduduk Kepulauan Kokos lebih memilih untuk bergabung dengan Australia. Kenapa mereka ini tidak memilih untuk bergabung dengan Indonesia saja? Selain adat istiadat, letak geografis mereka pun lebih dekat ke Indonesia. Dengan ibu kota Indonesia saat ini saja yaitu Jakarta, jaraknya 1000 km. Sementara dengan ibu kota Australia Barat yaitu Perth, jaraknya mencapai 2768 km. Tapi ya sudahlah, bagaimanapun juga itu adalah keputusan mereka, yang dimana mereka ini tetaplah saudara jauh kita. Jadi itu dia tadi pembahasan tentang Kepulauan Kokos, kepulauan milik negara Australia, tetapi mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan keturunan dari Pulau Jawa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.